Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang ini saya berada di mana ini? Kecamatan Tikung. Nah, itu Masjid Tikung ya. Kebetulan saya sama anak-anak, sama istri ini tadi rencananya ke Lamongan karena hari ini tanggal 1 Mei dan besok insya Allah adalah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, kebetulan sekalian kita mau ke Lamongan ya. Ini ada teman kita yang dari Kecamatan Glagah yang membutuhkan benih padi jenis MR ya. Perlu diketahui kenapa saya sampaikan MR ini. MR itu adalah salah satu varietas ataupun galur ya. Walaupun mungkin di sananya itu adalah varietas introduksi ya. Varietas yang sebenarnya bukan asli dari Indonesia. Introduksi itu adalah beberapa varietas yang itu memang sengaja dari luar negeri kemudian dikenalkan di Indonesia. Dan ini kebetulan padi ini adalah padi MR. MR itu dari Malaysian Research atau penelitian dari negara Malaysia yang kemudian dibawa ke Indonesia dan alhamdulillah di petani kita kayaknya ada tempat tersendiri ya. Nah, ini ada sekitar 1,5 kintal ini rencananya nanti akan ditanam oleh salah satu dari petani kita yang ada di Kecamatan Glagah ya. Setelah sawah tambak ya, karena di sana setelah tambak. Jadi biasanya untuk daerah Glagah dekat Karangbinangun itu ya. Kali Tengah, sebagian Karanggeneng itu ketika bulan 5, bulan 6 ini mereka sudah memulai tanam padi yang sebelumnya dipakai untuk sawah tambak. Nah, sekilas terkait padi MR ini akan kita lihat dari bulirnya, kemudian deskripsi sekilas akan saya sampaikan. Oke, tetap semangat ya petani semuanya. Sekilas terkait padi MR ini Malaysian Race ya. Ini adalah MR yang umurnya tergolong genjah ya. Ini yang paling pendek di antara MR yang lain karena umur padi ini adalah sekitar kurang lebih 85 HST hari setelah tanam. Nah, kita lihat ini jenis cere. Ini banyak diminati oleh teman-teman dari petani karena bentuk bulirnya nanti adalah indika atau cere ya. Jadi dia besar dan panjang, bukan bulat. Nah, ini sekilas supaya lebih jelas. Jadi cere, dan saya kira lumayan mantap untuk bobotnya dari padi MR ini. Dengan umurnya yang 85, dia memiliki beberapa kelebihan, yaitu salah satunya toleran terhadap hama dan penyakit terutama wereng. Itu kita lihat dari deskripsi yang mungkin bisa kita cek di beberapa alamat website ataupun nanti di Google ya. Nah, yang kedua adalah dia nanti daunnya adalah tegak atau istilah orang Jawa itu sudung ya, sehingga nanti relatif aman dari serangan hama burung. Nah, ini relatif aman dari serangan burung karena daunnya tegak. Yang kedua, umurnya tidak terlalu panjang. Dengan umur 85, saya kira 85 sampai 90 itu sangat ideal untuk sawah tambak atau daerah rawa. Yang ketiga adalah nasinya ini punel ya. Punel ini juga menjadi peminat tersendiri bagi teman-teman petani yang ada di daerah Jawa. Mungkin beda dengan teman-teman kita yang ada di Sumatera yang lebih cenderung suka pada nasi-nasi yang pro atau tidak terlalu pulen. Nah, kelebihan-kelebihan yang lain saya kira dengan daun tegak ini mudah dalam perawatan karena nanti kanopi daunnya tidak terlalu menghalangi sinar matahari sampai ke bawah juga, sehingga kalau dilakukan penyemprotan nanti juga diharapkan tanaman obatnya atau nutrisi nanti bisa langsung masuk ke daun. Nah, ini dan ini sekali lagi ini sekalian karena kita mau belanja menjelang Idul Fitri, tadi saya bawakan untuk teman kita yang ada di Glagah. Ini nanti kita COD-an atau ketemu di daerah Tikung
ya sekalian saya bawa dengan mobil pribadi karena tidak terlalu banyak ya. Nah itu untuk anak-anak istri juga di sana, dan ini sudah kita nyampe di Tikung. Nah ini masjid besarnya Tikung. Saya kira gitu teman-teman sekalian, sahabat tani ya. Saya sampaikan dari Petani Agromas, alhamdulillah selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang beragama Islam dan yang merayakan. Saya pribadi dari keluarga apabila ada kurang lebihnya yang selama ini dalam menyampaikan tutorial atau video, mumpung bulan puasa terakhir ini dan akan kita menemui Ramadan, Idul Fitri ya 1443 Hijriah, saya pribadi dari Heri Petani Agromas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kita dilahirkan kembali suci dan kembali kepada fitrah kita sebagai insan dan hamba Allah SWT. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.